Selamat beribadah di GKI Taman Aries. Tema kebaktian kita hari ini adalah menyambut dan bukan disambut. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan.
Sebelum kita memasuki ibadah kita, baiklah kita menyimak video warta berikut ini. Bersama kita melepas rindu dan bertumbuh dalam iman melalui kegiatan Grotto, Growing Together, yang akan diadakan pada hari Selasa 21 September 2021 pukul 19.30 melalui Zoom. Kita akan bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in Community dengan tema tantangan pelayanan dalam komunitas yang bertumbuh. Growing together, growing in God, growing in community. Ingin ngobrol yang seru-seru tentang topik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya? Mari bergabung di Teras Kamis setiap hari Kamis jam 17 melalui Zoom ataupun YouTube. Bertemu dalam rindu, riang dalam usia indah. Persekutuan usia indah yang diadakan setiap hari Jumat pukul 10 pagi melalui Zoom dan YouTube. Mari Opa Oma, kita bertemu di dalam persekutuan rindu, riang dalam usia indah. Yuk, ditunggu ya. Keluarga itu sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan buat aku. Keluarga itu unit yang terkecil ya dalam masyarakat. Keluarga buat aku, keluarga sebagai pelindungku. Kalau buat aku sih keluarga itu tempat kita bisa jadi diri sendiri. Keluarga itu satu kata sih, rumah. Pada hari Minggu 3 Oktober 2021 akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus. Umat diundang untuk berpartisipasi dan menyiapkan diri dalam Sakramen Perjamuan Kudus ini. Anggota jemaat GKI Taman Aries diundang untuk berpartisipasi dalam pencalonan penatua GKI Taman Aries masa pelayanan 2022-2025. Usulan nama-nama calon penatua dapat dikirimkan melalui Google Form yang telah dibagikan. Paling lambat Minggu 10 Oktober 2021 pukul 18.30. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam buklet pencalonan penatua. Komisi Kesehatan bekerja sama dengan Komisi Dewasa GKI Taman Aries mengundang Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, baik jemaat GKI Taman Aries, simpatisan GKI Taman Aries, maupun masyarakat umum untuk mengikuti webinar kesehatan dengan tema Bebas Nyeri Leher dan Pinggang. Tema ini akan dibawakan oleh Dr. Christian Permana, spesialis bedah syaraf, dengan moderator Dr. Sam Samuel Surya, Magister Biomedik. Kegiatan webinar akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 pada pukul 9.30 sampai pukul 11 siang. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Komisi Pendidikan GKI Taman Aries melalui program COB Connecting of Blessing untuk pendidikan memberikan bantuan uang sekolah khusus bagi anak-anak jemaat atau simpatisan aktif GKI Taman Aries, khusus bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta di Jakarta. Program ini khusus bagi mereka yang terdampak pandemi, terkena PHK, sakit berkepanjangan, atau single parent, dan akan diberikan bantuan uang sekolah selama tahun pelajaran 2021 hingga 2022. Untuk info selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah di GKI Taman Aries. Tema kebaktian kita hari ini adalah menyambut dan bukan disambut. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Sebelum kita memasuki ibadah kita, baiklah kita menyimak video warta berikut ini. Puji Tuhan, selagi ada nafasmu, Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Ayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Orang tertindas dibela haknya, dan orang lapar pun kenyang. Yang diperbudak dibebaskannya, mata si buta pun terang. Orang tertunduk bangunlah, Tuhan tegakkan kaum lemah. Haleluya, haleluya. Orang benar diberinya kasih, pun orang rantau amanlah. Yatim dan janda tegar kembali, tapi penjahat kandaslah. Tuhanlah Raja yang bakal bagimu Sion selamanya. Haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak dan saudara semua. Terkadang di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sangat wajar jika kita memiliki hasrat untuk menjadi seorang yang terkemuka, menjadi seorang yang diistimewakan, dan bahkan menjadi seorang yang disambut. Orang terkemuka, seorang yang memiliki posisi yang tertinggi, tentunya memang bisa diraih. Tetapi artinya di satu sisi ada orang yang kalah. Ada orang yang tersingkir. Ada orang yang terasing. Akan tetap sebagai murid Tuhan, sama seperti tema kita pada hari
ini. Menyambut dan bukan disambut. Menyambut siapapun. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang hina, orang-orang yang terasing berada di tempat yang paling belakang. Dan bahkan sebenarnya kita juga sedang menyambut Yesus Kristus. Padahal ketika kita ngomongin ngikut Tuhan Yesus, yang kita bayangkan hanya mengalami mujizat, kita ingin mencapai ambisi kita, dan juga melihat berbagai keajaiban. Dan hari ini, inilah yang menjadi pergumulan kita. Kita yang terkadang lebih suka menempatkan diri lebih penting dibanding orang lain, lebih hebat, lebih di depan dibanding yang lain. Untuk itu, di dalam segala penyesalan, kerendahan hati, dan ketidakmampuan kita menghadapi pergumulan diri kita sendiri, mari kita membuka hati dan diri kita di hadapan Allah. Mari kita mohon Tuhan Yesus, dan kita mengaku di hadapannya, mengakui segala keberdosaan dan kesalahan kita, supaya kita dapat dibentuk seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami datang memohon kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari hanya di dalam pengampunan saja kami mengalami hidup dalam terang kasih-Mu. Kami diberikan ruang untuk belajar menyambut setiap orang yang paling hina, kecil, dan tak diperhitungkan. Karena kami pun sudah merasakan bahwa Engkau menyambut kami. Kasih Tuhan yang begitu agung telah membuat kami diterima di hadapan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tolong dan tuntunlah kami di jalan. Ajar kami untuk setia melakukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Pulihkanlah kami ya Allah, supaya hidup kami menyatakan kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami mau menjadi murid yang terpanggil untuk sesama yang kami layani. Dengarkanlah kami, kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita menyambut berita anugerah dari Tuhan bagi setiap kita yang telah mengakui dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Yesaya pasal 1 ayat 16-18 berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat berkah. Jangan sesat, dengar sabdanya,
marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Silakan duduk, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk menyiapkan diri kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Engkau telah memanggil kami, ya Tuhan, untuk Engkau bekali kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat mengerjakan tugas pengutusan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan bahkan agar kami juga dapat menghadapi setiap pergumulan kami setiap hari. Dan sebagaimana pada hari ini Engkau menyambut kami, kami juga mau belajar untuk menjadi orang-orang yang mau menyambut dan bukan disambut. Dan kiranya Roh Kudus-Mu saja yang memenuhi hati kami, supaya kami semua mengerti pembacaan Alkitab dan perenungan firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama dari kitab Yeremia 11, ayat 18-20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamatkanlah aku, ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku. Oleh karena keperkasaan-Mu, ya Allah, selamatkanlah aku, ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku.
Ya Allah, dengarkanlah doaku, beri telinga pada ucapan mulutku, sebab orang angkuh bangkit menyerangku, yang tak pedulikanmu ingin mencabut nyawaku. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku, oleh karena keperkasaan-Mu. Sesungguhnya Kau Allah penolongku, dan Tuhanlah yang menopang diriku. Kejahatan itu biarlah berbalik pada musuhku, binasakan mereka karena kesetiaan-Mu. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku, oleh karena keperkasaan-Mu. Dengan rela hati ku kan persembahkan kurban dan bersyukur karena nama-Mu ya Tuhan. Ya lepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku pun memandangi musuhku. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku, oleh karena keperkasaan-Mu. Bacaan kedua dari surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan pasal 4 ayat 3, 7, dan 8. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi?
Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya, pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu kehabiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Injil Tuhan kita menurut Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Mari kita berdiri. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Ibu Bapak dan Saudara semua, masih ingatkah kita dengan perenungan minggu lalu yang dibawakan oleh Pendeta Rinto? Perenungan minggu lalu ketika apa? Ketika saat itu Simon Petrus mengaku luar biasa ketika orang lain mengaku bahwa Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Elia. Hanya Simon Petrus yang berani mengaku engkau adalah Mesias. Tapi enggak lama setelah itu, Yesus justru merespons tanggapan ini dengan sebuah pernyataan bahwa enyahlah engkau iblis. Ibu Bapak dan Saudara semua, ketika melihat fenomena seperti ini, apa yang kita rasakan? Bagi saya sendiri, dan mungkin perasaan saya sama seperti Ibu Bapak dan Saudara semua, peristiwa ini sungguh miris. Ada sebuah ironi dalam mengikut Yesus. Kalau bahasa zaman sekarang drama banget. Baru ngaku Yesus Kristus adalah Mesias, udah dijawab, nyahlah engkau iblis. Sebabnya kita tahu dalam perkataan selanjutnya Yesus berkata bahwa apa yang dipikirkan oleh Petrus, apa yang dipikirkan Allah berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bayangan kita berbeda dengan bayangan yang dipikirkan oleh Allah. Kalau kata Paulus dalam Roma 11 ayat 3, pikiran dan keputusan Tuhan itu sungguh tidak terselami, sungguh tidak terbatas. Artinya apa, Ibu Bapak dan Saudara semua? Ketika kita hanya mengenal Tuhan dan mendefinisikan Tuhan seperti apa yang ada di dalam pikiran kita, sesungguhnya kita belum bisa menerima Tuhan, atau bahasa tema hari ini, belum bisa menyambut Tuhan dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya. Seperti yang Petrus rasakan. Dalam lidah, ia udah berkata, saya menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Tetapi dalam pikirannya, ia masih dikuasai oleh iblis, oleh ketidakbenaran. Ia belum menerima Kristus sebagai Mesias secara utuh, baru hanya di lidah. Dengan demikian memang kita bisa menyimpulkan dari minggu kemarin, perenungan minggu kemarin, bahwa ketidakmengertian akhirnya menjadi tanda bahwa kita memang belum bisa menerima secara utuh. Bukan hanya soal perkara Yesus ya. Kalau dalam pelajaran misalnya, kita dipertemukan, diperjumpakan dengan sebuah teori baru. Ketika ada teori baru yang kita terima, tapi kita belum paham seutuhnya. Artinya apa? Memang kita belum bisa menerima seutuhnya teori tersebut. Masih nggak ngerti. Artinya apa? Kita masih belum menerima secara utuh. Ibu Bapak dan Saudara semua, drama atau ironi yang sangat miris ini tentunya mengagetkan ya bagi Simon Petrus, bagi para murid, dan juga bagi kita semua yang mendengarnya. Baru berkata, engkau adalah Mesias, langsung disambut dengan, enyahlah engkau iblis. Mungkin tanggapan Yesus itu emang udah pedes banget. Pedesnya seperti pedesnya level 10 ayam geprek, atau tajamnya setajam silet. Dan rasanya ketika kita yang mendengarnya saja, ketika kita merenungkannya saja, kayaknya langsung tersayat-sayat, langsung, waduh, bener nggak ya saya seperti itu? Kita langsung berefleksi, harusnya langsung kapok. Namun apa yang terjadi dalam bacaan Injil kita hari ini, fenomena yang serupa berulang. Kalau seorang penafsir berkata, kalau kita simak bacaan Injil kita hari ini, polanya sama. Tuhan menyampaikan berita tentang penderitaan, lalu ada penolakan dari para murid, lalu ada pengajaran dan nasihat dari Yesus. Penolakan terjadi karena apa? Karena ada kekeliruan berpikir. Dan hal ini tentu menyadarkan kita bagaimana bahwa para murid sebenarnya belum sepenuhnya memahami Yesus yang mereka ikuti. Para murid belum sepenuhnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sebab apa?
Pikiran mereka masih dipenuhi dengan logika dan pikiran mereka sendiri. Ibu bapak dan saudara semua, perenungan ini sejujurnya langsung menggelisahkan hati saya. Dan mungkin juga menggelisahkan ibu bapak dan kita semua yang mendengar hari ini. Bagaimana sih kemudian kita bisa tahu ini pikiran manusia, ini pikiran Allah? Jangan-jangan yang kita pikirkan, oh ini adalah pikiran Kristus, ini adalah pikiran Allah. Ternyata hanya merupakan refleksi dari kehendak dan kemauan kita. Pikiran tentang Kristus hanyalah fantasi kita terhadap sosok Allah sesuai maunya kita. Jadi pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang yang percaya, yang bisa memahami Kristus, yang bisa memahami pikiran-pikiran Allah, dan bahkan bisa menerima seutuhnya Allah hidup dalam hidup kita. Kita bisa menyambut seutuhnya Kristus sebagai Mesias dalam kehidupan kita. Bacaan Injil hari ini mengajak kita semua untuk merefleksikan 3 hal. Apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan supaya kita bisa mengukur apakah kita memang sudah menyambut Allah, menyambut Kristus seutuhnya dalam pikiran, laku maupun perkataan kita. Ibu bapak dan saudara semua, saya ingin mengajak kita semua melihat kembali ayat 32. Di ayat 32 di situ disebutkan bagaimana para murid sebenarnya ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan mengalami jalan penderitaan, para murid tidak mengerti perkataan itu. Namun segan menanyakannya kepadanya. Ibu bapak dan saudara semua, sebenarnya wajar sih kita tidak memahami. Karena apa? Karena mungkin IQ kita setinggi apapun IQ kita, itu nggak nyampe dengan keluasan cara pandangnya Allah. Tidak terselaminya pikiran Allah. Tapi persoalannya ketika kita tidak mengerti, para murid segan. Dan untuk bertanya kepada Yesus. Dan akhirnya inilah yang membuat mereka lambat. Membuat mereka lamban untuk menerima Yesus sebagai Mesias, untuk menyambut Yesus Kristus. Keganan bertanya, ketidakberanian untuk bertanya, membuat para murid lamban untuk menyambut Yesus sebagai Mesias mereka. Ini menjadi refleksi kita pertama. Artinya apa? Kalau kita mau menerima Yesus, menyambut Yesus seutuhnya termasuk dalam pikiran kita, jangan segan untuk bertanya. Gereja yang mau menyambut Yesus, orang-orang beriman yang mau menyambut Yesus, adalah gereja atau orang-orang beriman yang berani untuk bertanya. Apa sih berani untuk bertanya? Ibu bapak dan saudara semua, tentu kita sudah tidak asing dengan peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Walaupun kita sudah tahu dan hafal peribahasa itu, tapi coba kita renungkan ya. Berapa kali atau pernahkah kita ketika kita bingung, tapi kita berusaha nggak bertanya? Ketika kita bingung, ketika kita tersesat, kita, udah deh saya pasti bisa. Kita masih berupaya sendiri dan segan, malu untuk bertanya. Kenapa kira-kira hal itu terjadi? Coba kita refleksi. Saya ketika merefleksikan gitu, ketika ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui, lalu saya enggan untuk bertanya, segan untuk bertanya, apa yang terjadi? Gengsi, malu, ntar disangka orang kita bodoh, disangka orang kita nggak cerdas. Karena gengsi kita akhirnya segan untuk bertanya padahal kita tidak mengerti. Begitu juga dengan kehidupan beriman. Seperti para murid, mungkin kita udah merasa, wah saya ini udah jadi pengikut Kristus yang dekat. Udah puluhan tahun mengikut Kristus. Dari bayi udah jadi Kristen. Udah dekat, udah jadi penatua berkali-kali turun naik. Udah jadi aktivis yang tidak tergantikan di gereja. Udah jadi pendeta. Wah, malu lah kalau kita
Bertanya lagi perihal hal-hal iman yang nanti kalau kita bertanya, nanti orang nyangkanya apa? Kita nggak beriman, kita nggak kuat iman. Contohnya saja dalam pandemi ini, Ibu Bapak dan Saudara semua. Banyak orang, termasuk setiap orang yang kita kenal sudah aktif berpuluh-puluh tahun di gereja. Ketika menghadapi pandemi ini, banyak kok, tidak sedikit yang bertanya, Tuhan tuh beneran ada nggak sih? Tuhan tuh beneran sayang nggak sih sama saya? Tuhan tuh beneran berkuasa nggak sih atas dunia ini? Kok membiarkan pandemi ini terus-terus menggerus, merenggut berbagai punyaan kita? Mungkin ada pertanyaan itu di dalam hati kita. Mungkin ada pertanyaan itu di dalam diri kita. Tapi apa? Ketika kita bertemu dengan orang seiman, apa kabarnya? Baik-baik aja. Karena apa? Takut disangka tidak beriman. Dan akhirnya justru di dalam persekutuan gereja kita segan untuk bertanya. Takut diketawain orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan akhirnya kita memendam itu sendiri. Dan akhirnya apa? Itu membuat kita menjadi busuk. Kita akhirnya tersesat. Karena kita malu untuk bertanya. Kita jadinya tidak bertumbuh. Ibu Bapak dan Saudara semua, hari ini refleksi pertama. Kalau kita mau menyambut Yesus seutuhnya, baik dalam lidah, tata laku hidup kita maupun dalam pikiran kita. Beranilah untuk bertanya saat kita memiliki pergumulan. Berani bertanya baik itu di dalam doa. Berani bertanya baik itu di dalam pemahaman Alkitab, pembacaan firman Tuhan. Nih kalau hari Selasa ada growing in community, kita ada kelompok-kelompok kecil di wilayah. Ungkapkan jika ada kegelisahan dalam hidup kita. Jangan pendam sendiri. Contohnya saja tadi Pemazmur yang tadi, Mazmur yang kita nyanyikan, itu lagunya dibuat oleh Bu Itin sama Pak Iswantore. Mazmur 54 mengatakan, ya Allah selamatkanlah aku. Seolah pemazmur meragukan bahwa Allah apakah menyelamatkan hidupnya. Tetapi pemazmur menyatakan itu bukan karena ia tidak percaya, bukan karena ia tidak beriman. Tapi pemazmur mengungkapkan itu sebagai bentuk bahwa ia berani bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mau hanya memikirkan Tuhan sebagaimana yang ia pikirkan. Ibu Bapak dan Saudara semua, keseganan kita untuk bertanya, itu membuat kita hanya menyambut Yesus yang ada di dalam pikiran kita. Dan sewaktu-waktu, Yesus bisa berkata juga kepada kita, enyahlah engkau iblis. Walaupun kita setiap minggu, setiap hari ikut persekutuan doa, setiap minggu ikut ibadah. Ibu Bapak dan Saudara semua, gereja dan orang beriman yang berani bertanya adalah membuat kita menjadi komunitas di mana kita terus belajar dan mengerti, belajar untuk menerima dan mengerti. Gereja yang berani bertanya menjadi sebuah komunitas yang terus-menerus diperbarui karena gereja ini terus bertumbuh. Gereja ini mau terus belajar untuk menerima dan mengerti. Itu yang pertama. Jika kita mau gereja yang menyambut Yesus adalah gereja yang berani bertanya. Jangan seperti para murid yang segan untuk bertanya. Yang kedua, kita simak kemudian apa yang terjadi dalam diri para murid. Ketika mereka segan untuk bertanya, di dalam perjalanan mereka justru mempercakapkan siapa yang terbesar dari antara mereka. Saya sebenarnya cukup bingung awalnya ketika merefleksikan hal ini. Kenapa ketika mereka enggak mengerti tentang penderitaan Yesus, mereka malah jadinya ngomongin siapa yang terbesar. Ketika saya merefleksikan, mungkin saja Ibu Bapak dan Saudara semua, mereka cuma pahamnya, oh Yesus mau pergi, Yesus mau mati. Lalu yang mereka pikirkan adalah apa? Lalu siapa nih yang melanjutkan? Siapa nih yang mewarisi legasinya Yesus yang saat itu udah populer?
Dan akhirnya mereka saling ribut. Siapa nih yang paling berhak? Siapa yang paling berhak untuk menjadi pengganti? Berebut siapa yang akan diterima oleh Yesus sebagai penerus legasi tersebut. Berebut siapa yang diterima oleh Yesus sejujurnya menjadi sebuah kesedihan tersendiri. Karena apa? Artinya mereka masih ragu. Apakah Yesus akan menerima dirinya? Mereka cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Dan bukankah itu merupakan penyangkalan iman terhadap doktrin keselamatan? Di mana Tuhan sudah memberikan keselamatan untuk setiap orang. Di dalam situasi seperti ini, uniknya Yesus kemudian menanggapi seperti yang ada di ayat 35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Ibu Bapak dan Saudara semua, ketika merefleksikan tentang apa maksud perkataan Yesus, kenapa di dalam situasi keributan itu Yesus justru berkata seperti ini dan apa maksudnya, ayat ini langsung mengingatkan saya pada sosok yang mencintai saya, yaitu kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya. Kalau saya ada apa-apa, misalnya si Papa pada ada kegiatan, wah bisa, ya udah deh Papa ke kamu dulu aja. Entarlah yang Papa bisa nyusul belakangan. Mama misalnya waktu kapan saya pernah datang tiba-tiba gitu ya ke rumah gitu ya, terus udah gitu, padahal itu ada makanan yang memang udah disediain buat Mama. Udah kamu makan dulu, ntar Mama mah gampang belakangan. Bisa bikin nyeplok telur aja. Dan belakangan ini, dan saya merefleksikan bahwa orang yang bersedia menjadi yang terakhir, menjadi yang di belakang, itu karena apa? Karena itu hanya orang-orang yang mau menaburkan cinta, hanya orang-orang yang mau menyatakan cinta, yang bisa menjadi orang yang di belakang. Ini yang menjadi refleksi kita kedua, Ibu Bapak dan Saudara semua. Kita gereja seringkali sibuk, bagaimana kita orang beriman juga sibuk. Bagaimana, apakah kita disambut ya nanti di surga? Apakah Yesus menerima kita ya? Dan bahkan akhirnya kita cari muka beribadah, ya kali nanti diterima di surga. Kita cari muka di hadapan orang, wah kita ini orang yang saleh, supaya orang-orang melihat diri kita saleh. Tapi akhirnya malah mengintimidasi sesama. Hati-hati. Kata Yesus, bagi orang yang mau menyambut Yesus, bukan menyibukkan dengan apa yang mau, apa yang dapat, apa yang mau disambut dari diri kita, tapi justru gereja yang sibuk untuk menaburkan kasih, gereja yang sibuk mau di belakang, mau berada di barisan belakang, tapi jangan ini bukan berarti kalau nanti kebaktian ada yang di paling belakang. Nah, biasanya kalau ayat ini paling cocok kalau kebaktian gitu ya, kursi belakang paling penuh duluan. Bukan hanya soal kebaktiannya, tetapi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga mau di belakang dan di situ kita mencerminkan kita mau menaburkan kasih. Seperti kedua orang tua saya tadi. Mereka mau di belakang, mau berada di bagian akhir buat apa? Karena ia mau menaburkan cinta pada saya. Jadi yang di belakang, mendahulukan kepentingan orang lain, menjadi bentuk bagaimana kita menaburkan cinta, menaburkan kasih. Ibu Bapak dan Saudara semua, mungkin ketika kita di belakang, kita jadi nggak nyaman. Mama saya padahal saat itu udah masak makanan enak, tapi karena saya datang dikasihin ke saya. Dia makannya apa? Cuma telur ceplok. Nggak apa-apa. Nggak nyaman. Tapi itu adalah bukti kasih, bukti kita mendahulukan orang lain. Dan itu yang harusnya terjadi saat kita menaburkan kasih. Menaburkan kasih membuat kita mau jadi yang di belakang. Mau merasa enggak nyaman, mau jadi yang terakhir. Waktu masa pandemi seperti ini, kita merasa, kita udah sehat-sehat aja. Udah divaksin, ngapain pakai masker lagi? Ngapain harus dicolok-colok lagi kalau ke tempat umum? Kalau nanti ke gereja gitu harus dicolok-colok lagi. Kan kita udah vaksin.
Ibu Bapak dan Saudara semua, seumpama protokol kesehatan, itu semua mata-mata untuk apa? Itu bentuk bagaimana kita menaburkan kasih. Kita pakai masker bukan karena kita, tapi karena kita menghormati orang lain, mendahului kesehatan orang lain. Kita mau dicolok, mau ketemu cucu, dicolok, mau ketemu papa mama kita yang udah tua, yang udah senior, dicolok dulu. Karena apa? Karena kita sayang sama mereka, bentuk penghormatan pada mereka. Gereja yang menaburkan kasih, gereja yang mau, dalam tanda kutip, menderita, mau di belakang, mau nggak nyaman. Jangan sampai kita bilang udah menaburkan kasih, tapi masih yang enaknya aja. Kita masih merasa enak, kita belum merasa ada di barisan terbelakang. Jangan sampai itu juga terjadi akhirnya. Kasih kita hanya di lidah doang, hanya di laku kita doang. Tapi pikiran kita belum seturut pikiran Tuhan. Kita belum menyambut Yesus seutuhnya. Itu yang kedua. Gereja yang menaburkan kasih, mau mendahulukan kepentingan orang lain. Hal yang ketiga, Ibu Bapak dan Saudara semua, yang terakhir, saya ingin mengajak kita semua berefleksi ayat 37, ayat terakhir. Jelas di sini bagaimana cara menyambut Yesus. Barang siapa menyambut seorang anak. Anak-anak pada masa itu, bahkan sampai masa ini juga, adalah lambang kerapuhan, polos. Tingkah lakunya nggak bisa diatur semaunya kita. Nggak bisa diprediksi. Saya punya keponakan gitu ya, umur 1,5 tahun. Kita bilang, ayo berdiri, dia malah ngerondang. Merangkak gitu ya, ngerondang bahasa Sundanya itu ya, bahasa Sunda dari merangkak gitu. Dia malah ngesot, ayo berdiri, dia malah nunjukin kebisaannya yang lain. Nggak bisa diprediksi semaunya dia. Tetapi kata Yesus, seperti ini menyambut aku, merangkul dia. Yesus bilang memeluk anak itu, menyambut anak itu artinya apa? Gereja yang mau menyambut Yesus adalah gereja yang mau memeluk kerapuhan. Gereja dan kita orang-orang beriman justru semestinya ada panggilan untuk menyambut orang-orang berdosa, orang-orang yang terasing dan orang-orang yang tersisih. Ingat Ibu Bapak dan Saudara semua, gereja berasal dari bahasa Yunani, eklesia. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Orang-orang berdosa, orang-orang kumpulan, orang-orang salah yang dipanggil keluar untuk dikuduskan. Mereka bukan orang kudus. Kita sebagai gereja bukan orang kudus dalam artian suci, sempurna, bersih. Justru orang-orang yang berdosa. Dan justru oleh Yesus kita mau dikuduskan. Ketika merefleksikan hal ini, saya mengingat gereja ini kayaknya seperti rumah sakit, bahkan seperti ruang operasi. Jangan harapin kalau masuk ruang operasi ya pasti yang sakit. Nggak mungkin orang sehat masuk ruang operasi, ngapain? Justru saya membayangkan, jangan harapin yang masuk gereja adalah orang-orang yang sehat. Justru memang orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang rapuh. Dan di dalam gereja, setiap orang mau berjumpa dengan sang dokter yang agung, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita sebagai umatnya, sebagai sesama umatnya, sebagai sesama pasien, jangan saling mendahului, jangan saling menghakimi, jangan saling memaksa, apalagi jangan saling mendiagnosis. Oh dosanya si ini yang ini, oh dosanya si ini yang ini. Mau praktek loh Bapak Ibu dan Saudara semua. Jangan pura-pura jadi dokter kalau memang kita bukan dokter. Dokter kita dokter agung Yesus. Yang bisa kita lakukan apa sebagai sesama pasien? Kita saling menyemangati. Kita saling memeluk mereka yang berdosa. Kita saling menyemangati, Tuhan tetap sayang loh sama kamu. Seperti kesaksian Yeremia ya, bagaimana Yeremia diselamatkan. Tuhan menyelamatkan kamu loh. Dalam rapat koordinasi kemarin, kita kemarin sempat membahas gereja tuh bukan ngomongin sempurna dalam artian, wah nggak ada cacat celah. Tapi kekurangan, kesalahan, itu juga jangan sebagai aib. Kesalahan apa? Sebagai proses kita untuk belajar, untuk bertumbuh bersama.
Jangan salah sedikit langsung diingat-ingat, langsung dicap dan membuat orang akhirnya apa? Minder, nggak mau pelayanan lagi. Diprotes, apalagi dipaksa harus seperti maunya kita. Saya juga teringat seminggu yang lalu kesaksian di kelas katekisasi. Ada yang bersaksi seperti ini. Saat itu kelas katekisasi lagi ngomongin kenapa mau pelayanan di gereja. Salah satunya ada testimoni yang berkata seperti ini. Kenapa mau melayani di gereja? Karena di gereja itu nyaman untuk belajar. Kenapa nyaman? Kalau kita terbatas, nggak takut salah. Nggak takut salah, nanti habis salah nanti dihukum. Justru ketika salah kita mau ditumbuhkan. Itu ngomongin merangkul, memeluk kerapuhan sesama. Tetapi juga kita perlu merangkul dan memeluk kerapuhan diri kita sendiri. Menyambut kerapuhan diri kita sendiri. Nih, ini adalah minggu kedua kita masuk dalam proses pencalonan penatua. Biasanya nanti setelah nama-nama terkumpul, lalu majelis jemaat mengadakan perlawatan. Lalu yang dilawat biasanya, aduh, saya mah kurang ini deh, nggak pantas, dan segala macam. Kita terpaku pada kerapuhan kita. Padahal hari ini, firman Tuhan mengajarkan, rangkuhlah kerapuhan itu, peluklah kerapuhan itu. Ketika kita memeluk kerapuhan itu, ketika kita akhirnya berkata, ya saya mau, saya bersedia untuk melayani. Pada saat itu, kita sedang merangkul kerapuhan kita. Karena apa? Akhirnya kita membiarkan Tuhan yang berkarya di dalam kerapuhan kita. Kita menyambut Yesus yang berkarya dalam setiap keterbatasan kita. Gereja, orang-orang beriman yang mau menyambut Yesus adalah gereja yang mau memeluk kerapuhan. Ibu bapak dan saudara semua, dalam merefleksikan 3 poin ini, saya teringat dengan sebuah syair yang ditulis oleh Marty Haugen. Dalam syairnya ia berimajinasi bahwa gereja itu seperti rumah. Harusnya rumah apa? Rumah yang dia berpikir, dia berimajinasi, harusnya gereja itu sebagaimana kita sedang membangun rumah yang aman dan nyaman untuk semua orang. Nyaman untuk belajar, nyaman untuk bertumbuh, nyaman untuk menaburkan kasih, bahkan nyaman untuk menyambut orang-orang yang terasing, tersisih, dan bahkan membalut luka. Karena pada saat itulah, kata Marty Haugen, di situ kita sedang menyambut kasih Kristus yang melampaui batas. Ibu bapak dan saudara semua, mari kita dengarkan nyanyian tersebut yang sudah secara apik disiapkan nyanyiannya oleh Nathan dan Kak Eva. Marilah kita membangun rumah yang aman bagi semua. Tempat hidup pulang terus belajar, menerima dan mengerti. Dibangun di atas iman dan rahmat kasih Tuhan. Kasihnya untukkan perbedaan. Mari datang semua orang, kau disambut di sini. Marilah kita membangun rumah di mana kasih ditabur. Tiap anaknya berani berharap, dirangkul kasih Kristus. Salibnya adalah saksi dan lambang cinta Tuhan. Dalam Yesus kita pun serukan, mari datang semua orang, kau disambut di sini.
Marilah kita membangun rumah, tempat kasih ditemukan, diberjalan di tempat yang kudus, yang hina pun diundangnya. Sebab kita bertemu, damai dan keadilan. Mari kita sambut panggilannya. Mari datang semua orang, kau disambut di sini. Marilah kita membangun rumah yang siap menjangkau dunia, yang merangkul dan membalut luka yang terasing dan tersisih. Karena di wajah mereka tercermin citra Allah, keterkasihan kita nyatakan. Mari datang semua orang, kau disambut di sini. Marilah kita membangun rumah yang hargai tiap lama. Harapan mereka diperhatikan dan kisahnya didengarkan. Dibangun di atas doa, tawa dan air mata. Bersehati kita terus serukan, mari datang semua orang, kau disambut di sini. Ibu Bapak dan saudara semua, mari kita menjadi gereja, menjadi orang-orang beriman yang siap menyambut Yesus. Menerima Yesus seutuhnya, baik dalam lidah, laku, maupun pikiran kita. Menyambut bukan disambut berarti kita berani bertanya. Ketika kita menjadi komunitas, menjadi orang, tiap orang yang terus belajar untuk menerima dan mengerti. Mari kita menjadi orang beriman, menjadi gereja yang menaburkan kasih. Di mana kasih ditabur, tempat kasih ditemukan saat kita mau jadi yang di belakang. Dan mari kita menyambut, bukan disambut ketika kita mau memeluk kerapuhan, menjangkau dunia, merangkul dan membalut luka yang terasing dan tersisih, menghargai tiap nama yang kisahnya kita dengarkan. Selamat untuk menyambut Yesus berkuasa dalam sepenuhnya, dalam segenap hidup kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari umat yang terkasih, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau yang memanggil kami, Engkau yang telah menerima kami. Dan saatnya kami mau merespons undangan yang telah Engkau berikan kepada kami, saat kami juga mau menyambut kasih-Mu berkuasa atas keseluruhan hidup kami. Berkuasa dalam lidah kami, berkuasa dalam laku kami, dan bahkan terlebih berkuasa dalam pikiran kami. Ajar kami mau menyambut dan menerimamu ya Tuhan. Ketika kami tidak segan untuk bertanya saat kami ada pergumulan. Karena kami tahu di situ kami menjadi belajar dan bertumbuh. Ajar kami ya Tuhan untuk juga menaburkan kasih menjadi yang di belakang. Agar kasih Tuhan yang ada dan berkuasa dalam kehidupan kami. Dan ajar kami juga untuk memeluk kerapuhan. Karena ketika kami memeluk kerapuhan, kami sedang memberikan diri kami. Menyambut Tuhan hadir dalam keseluruhan hidup kami. Tuhan berkarya dalam segala kerapuhan yang kami alami. Dan bahkan kerapuhan, keterasingan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Dan saat ini kami ingin juga berdoa ya Tuhan. Di dalam pergumulan kami, di dalam berbagai pertanyaan kami. Apakah pandemi ini akan segera berakhir? Apakah nanti akan ada gelombang 3? Apakah ada segala macamnya varian baru? Ketika kami terus bertanya ini, mampukanlah kami untuk terus bertumbuh dan bahkan melihat terus. Kami bisa merasakan terus karya Tuhan di dalam setiap pandemi ini. Ketika kami mau terus mendekat pada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam bacaan Yakobus tadi. Ketika kami mau terus mendekat Tuhan. Kami mau menyampaikan segala pergumulan dan ratap kami di hadapan. Dan di tengah pandemi ini kami juga teringat ya Tuhan bahwa gereja pun perlu memiliki panggilan untuk menaburkan kasih bagi dunia. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap program pelayanan gereja yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati persiapan bulan keluarga yang akan berlangsung di bulan Oktober. Rencana HUT GKI Taman Aries di bulan November. Dan juga rangkaian perayaan Advent Natal di bulan Desember. Tuhan juga yang menyertai proses pembuat perencanaan program kerja yang baru. Yang sudah dimulai ketika kami bersama-sama menggumuli pencalonan penatua. Gerakanlah hati kami ya Tuhan. Kami mau menaburkan kasih saat kami mau mengisi formulir tersebut sebagai anggota jemaat. Dan bahkan ketika kami yang nantinya dipanggil Engkau menjadi penatua, kami juga mau dan bersedia ya Tuhan menyambut panggilan ini. Bukan semata-mata supaya kami menjadi yang di depan, tapi supaya Engkau berkuasa dalam hidup kami, di dalam segala kerapuhan yang kami miliki. Ya Tuhan, kami juga teringat untuk setiap mereka yang mengalami kerapuhan, baik karena sakit penyakit, baik karena krisis keluarga, krisis pendidikan, dan berbagai krisis lainnya. Ada juga yang sedang mengalami krisis identitas. Mereka yang tersisih karena perekonomian. Ya Tuhan, ajarlah kami juga untuk memeluk mereka semua. Ajarlah kami untuk senantiasa berdoa. Mereka juga yang sedang krisis iman. Ajar kami untuk memeluk mereka menjadi sahabat di tengah pergumulan iman yang sedang mereka hadapi. Dengan begitu ya Tuhan, kami bersiap menyambut Tuhan. Berkuasa atas seluruh hidup kami. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Menyambut setiap orang. Sebagaimana Engkau telah menyambut kami di dalam keagungan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan telah mengajarkan kita untuk menjadi murid yang mengikuti teladan Yesus, mengambil tempat paling rendah,
tempat seorang pelayan yang tidak mempunyai bawahan, yang menjadi terakhir dari semuanya, karena kehidupan di dalam Tuhan yaitu hidup untuk melayani dan menolong sesama. Karena itu, marilah kita mensyukuri dengan menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini, dengan kepedulian kita untuk saling memperhatikan dan melayani sesama. 2 Korintus 8 ayat yang ke-13 sampai dengan 15 berbunyi demikian, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Umat dapat memberikan persembahan melalui scan QRIS atau rekening GKI Taman Aries yang nomornya bisa dilihat di layar. Hendak merusak pencuri membongkarnya. Harta sorga kumpulkanlah karena tak semu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan, dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Yang kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang Engkau boleh limpahkan kepada kami. Berkat yang Engkau berikan kepada kami justru mengajarkan kami untuk mengelola dengan baik dan meneruskan kepada sesama kami, supaya kami belajar untuk bersyukur. Saat ini kami membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami bawa dalam ibadah hari ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan berguna bagi pelayanan gereja Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi alat-Mu membawa pemulihan bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, mari kita teladani hidup Tuhan Yesus yang telah menyambut kita. Saat kita juga membuka keseluruhan hidup kita untuk dikuasai oleh Kristus. Mari kita bersama-sama berani untuk bertanya saat kita ada kegelisahan dan pergumulan. Mari kita sebagai gereja juga mau menjadi gereja yang menaburkan kasih saat kita mau jadi yang di belakang. Dan mari kita menjadi gereja orang-orang yang memeluk kerapuhan, baik kerapuhan diri kita maupun kerapuhan sesama kita. Dengan begitu kita sedang melayani Tuhan dan menyatakan cinta kasih Allah lewat hidup kita. Kita sedang terus bersaksi, kita sedang mengabdi padanya, berkarya untuk sesama,
mengerjakan tugas pengutusannya. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu. Sebatang kara tanpa handai taulan, ku utus kau membagi kasihku. Ku utus kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, ku utuskan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini kita menyambut berkat penyertaan Tuhan. Kiranya Allah Maha Pengasih dan Maha Mulia berjalan bersamamu setiap hari, menyertaimu untuk menyaksikan kasih dan karya Allah di kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepadamu. Kiranya rahmat dan berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih yang berada di YouTube, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian live streaming sore hari ini. Kiranya akan menjadi berkat bagi kita bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melayani ataupun mendapatkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries setiap jam kerja. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.